anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, manusia memiliki sifat yang berkembang atau berubah. Mulai dari dia bayi, pengenalannya terhadap lingkungannya, cara berbicaranya, pengenalannya terhadap sahabat-sahabatnya, sampai dia dewasa, bahkan sampai tua. Kita mengalami perubahan sikap ataupun perubahan perilaku setiap saatnya. Namun, firman Tuhan di awal mengatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Karena ternyata dalam perubahan sifat tersebut, manusia ditarik oleh dua sisi. Ditarik oleh Tuhan dan ditarik oleh sifat duniawi. Karena kita adalah anak-anak Allah. Dan memang kita harus memiliki sifat sebagai anak Allah. Tetapi kehidupan kita di dunia ini menarik kita untuk memiliki sifat-sifat yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga kita bisa saja bertemu dengan seseorang yang menyadari sifatnya itu salah dan berbahaya untuk dirinya sendiri, namun tidak bisa melepaskan. Contohnya, orang yang ketergantungan alkohol, perokok, pemabuk, atau pemakai narkoba, bisa saja mereka sadar itu menjadi penyakit bagi tubuhnya. Mereka berkata bahwa aku akan semakin rusak tubuhku karena ini. Tetapi aku tidak bisa melepaskannya. Tidak bisa meninggalkannya. Ada dua hal. Karena memang dia sudah nyaman meskipun dia tahu itu salah. Dia sudah menikmati sifat duniawi. Atau yang kedua, dia sendiri sudah terikat dengan sifat duniawi itu. Apapun yang dia lakukan, dia tidak bisa lagi meninggalkannya. Sehingga firman Tuhan mengatakan perubahan itu jangan karena paksaan, jangan karena situasi, jangan karena keinginan semata, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah dari dalam hatimu. Dari dalam hatimu yang paling dalam. Karena perubahan dari dalam hati itu akan kekal. Dan firman Tuhan dalam bahasa aslinya menggunakan bahasa metamorfo atau metamorfosis. Seperti kepompong, ulat dan kupu-kupu itu sesuatu yang sejalan dan dia tidak akan pernah kembali. Kepompong tidak akan menjadi kupu-kupu, tetapi kupu-kupu tidak akan pernah menjadi kepompong. Ketika kita berubah, berubahlah secara permanen. Dan itu hanya akan terjadi jika perubahan itu muncul dari dalam hatiku tuh. Hati kita masing-masing. Tetapi firman Tuhan mengatakan di sini dasar perubahan itu apa? Tujuan perubahan itu apa? Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Ternyata perubahan dari hati yang paling dalam itu memang sulit. Tapi bagaimana caranya? Hanya dua kemungkinannya. Perjumpaanku dengan Tuhan, ketika aku setiap hari merenungkan hidupku, aku menyadari aku salah, aku berubah. Atau seperti Paulus yang ditegur oleh Yesus karena kelakuannya. Dan tentu kita tidak menginginkan hal itu. Dan dari kedua hal ini, dasar perubahan itu hanya kehendak Tuhan, hanya firman Tuhan. Artinya, kita berubah bukan karena keinginan sesuatu, tetapi karena keinginan Tuhan. Sehingga dalam perubahan itu, kita semakin mengenal
mana kehendak Tuhan, apa yang harus kulakukan, bagaimana aku harus hidup. Sehingga dalam kehidupan kita di pagi hari ini, mari hiduplah sebagai anak Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan di pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan hidup kami berubah karena pembaharuan budi kami Tuhan, semakin mengenal kebenaran firman-Mu. Kami semakin mengerti bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Di dalam nama anak Kristus kami berdoa. Amin.